Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 484. Jenny mendapat tamparan. Talita tiba-tiba seperti tersetrum, langsung menarik tangannya kembali, buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak apa, aku sendiri yang tidak sengaja membuatnya. Di saat ini, terdengar suara makian Jenny dari dalam ruang tamu villa. Pelayan sial, aku suruh kamu untuk mencuci kakiku, kamu pergi kemana? Kan hanya melayani kami para teman lama untuk main mahjong dan minum teh, lalu kena luka bakar, ngapain sok seperti nona sih? Cepat masuk kemari, cuci dan pijat kaki kami. Ekspresi Rocky langsung berubah jadi dingin, langsung mendorong Talita, berjalan ke dalam ruang tamu dengan langkah besar. Masih belum jalan masuk sampai ruang tamu, dia sudah mendengar suara serk mahjong. Hanya melihat Jenny mengenakan perhiasan di seluruh tubuh, wajahnya juga dirias dengan tebal, sedang duduk main mahjong di dalam dengan 3 orang wanita tua. Begitu melihat Rocky, Jenny seketika tertegun, lalu bicara dengan tidak senang, masih belum sore, kenapa kamu sudah pulang? Rocky melihat ruang tamunya sekilas, hanya melihat kulit kuaci yang berserakan di mana-mana, semuanya berantakan, bicara dengan dingin, ini adalah rumahku, aku ingin pulang kapan, ya pulang kapan. Kamu. Jenny marah sampai hampir banting meja. Anak ini. Sejak kembali dari kota Wasa, dia jadi berani membantahnya. Di saat ini, Talita langsung masuk dari belakang ingin menarik Rocky keluar, supaya tidak terjadi masalah. Jenny begitu melihat Talita, langsung sangat marah, berteriak, masih tidak cepat kemari cuci kakiku. Setiap hari makan dan tinggal gratis di rumahku, tidak tahu itu wajah dari mana. Rocky seketika marah, bicara dengan dingin, Talita adalah pegawai yang aku pekerjakan dari kota Wasa, bertanggung jawab atas kualitas obat-obatan, bukan budakmu. Di hadapan sekelompok teman lama, Jenny merasa malu, marah sampai melompat. Orang tidak berguna. Kamu sudah hebat ya. Berani-beraninya bicara seperti ini denganku, percaya tidak sekarang aku langsung suruh putriku untuk cerai denganmu. Rocky bicara dengan dingin, Jenny, jangan lupa villa ini masih milikku, kalau kamu tidak ingin tinggal, boleh pindah keluar kapanpun. Selesai bicara, dia langsung menarik pergelangan tangan Talita, memutar badan dan berjalan keluar. Jenny sangat marah, dia memaki di belakangnya sambil melompat. Rocky, aku akan langsung panggil putriku pulang, kamu main-main dengan seorang yang hina, dan tidak menghormatiku, tunggu putriku pulang, aku lihat kamu bisa apa. Selesai bicara, Jenny mengambil handphone dengan marah, dan menelepon Dewi, bilang Rocky sudah menamparnya. Benar-benar tidak masuk akal. Orang tidak berguna ini sekarang juga tidak menurut padanya lagi. Dewi baru mengangkat teleponnya, sudah mendengar Jenny menangis terisak melapor bilang Rocky memukulnya. Hatinya terkejut, langsung bilang aku segera pulang, dan langsung meninggalkan kantor. Kenapa bisa? Apakah karena soal 2 pot bunga itu, Rocky memukul ibunya sendiri? Dewi tidak sabar, langsung buru-buru pulang ke rumah. Tidak lama, Dewi kembali ke rumah, kebetulan melihat Jenny sedang dikelilingi oleh beberapa teman lamanya duduk di atas sofa, menangis terisak. Beberapa teman lamanya sedang menasehatinya di sisinya. Dewi buru-buru masuk bertanya, Ma, sebenarnya ada masalah apa? Putriku, akhirnya kamu pulang. Jenny begitu melihat Dewi,
langsung berdiri sambil menangis dan berkata, "Besok kamu urus prosedur cerai dengan orang tidak berguna itu. Dia tadi memukulku, tidak hanya mengusirku keluar villa, juga memarahiku. Rocky tidak mungkin asal main tangan." Dewi mengerutkan alisnya, melihat ruang tamunya sekilas, semuanya berantakan. Jenny menghapus air mata, sambil melapor, "Putriku, orang tidak berguna ini sudah membawa orang hina pulang dari kota Wasa, berubah dari yang dulu. Dia dan Talita berselingkuh. Mereka berdua tertangkap langsung olehku. Dia merasa malu dan jadi marah lalu memukulku. Kalau kamu masih tidak pulang, Mama hampir dipukul mati olehnya." Selesai bicara, dia langsung mengedipkan matanya pada beberapa teman lamanya. Dewi semakin mendengarnya semakin tidak percaya, bicara dengan tidak senang, "Ma, Rocky tidak mungkin akan melakukan hal seperti ini. Kenapa tidak mungkin? Aku sendiri yang menangkapnya." Jenny bicara dengan ngotot. Di saat ini, Andrew berjalan keluar dari dapur, bicara dengan tidak senang, "Jenny, apa untungnya bagimu membuat Dewi dan Rocky sampai cerai? Hal yang jelas-jelas tidak ada, kamu malah sengaja buat-buat." Dewi bicara dengan pasrah, "Ma, kamu jangan buat onar lagi." Jenny sangat kesal. Suaminya sendiri, demi orang tidak berguna itu, malah main drama dengannya. Dia marah sampai melompat, bergumam ke Andrew, "Dasar kamu orang tua, begitu bantu orang tidak berguna itu, apa dia memberikan keuntungan padamu? Orang tidak berguna ini sekarang sudah tidak menurut, di rumah sudah seperti tuan besar, kamu malah membela orang luar, tidak membantuku bicara." Andrew sudah sabar sangat lama terhadap istrinya, sekarang juga sudah tidak ingin menahannya lagi, mengomel dengan ekspresi muram, "Rocky apanya yang tidak baik? Villa Rocky yang beli, villa di kota Wasa juga ditulis atas namamu, juga memberikan pekerjaan pada dua adikmu. Bahkan perhiasan yang kamu kenakan di tubuhmu, juga diberikan Rocky, sebenarnya kamu kenapa masih tidak puas?" Di saat ini, beberapa wanita tua langsung berteriak iri. "Wah, Jenny, ternyata menantumu begitu hebat, beberapa villa semuanya dia yang berikan padamu. Bukannya kamu bilang villa di kota Wasa itu adikmu yang beli, kenapa jadinya menantumu? Menantumu ini lumayan hebat ya, bahkan membelikan perhiasan untukmu." Beberapa orang itu bicara, Jenny mendengarnya sampai wajah dan telinganya memerah, dia di hadapannya sendiri, tidak pernah membicarakan satu hal baik pun tentang Rocky, dia membuat villa dan uang Rocky, semuanya dia bualkan jadi milik adiknya. Tidak disangka dibongkar oleh suaminya sendiri, Jenny merasa tambah malu, menyerbu ke Andrew dengan marah. "Siapa yang suruh kamu bicara sembarangan? Aku sudah menikah puluhan tahun denganmu, kamu juga sama tidak bergunanya." Pengecut. Andrew tiba-tiba dipukul beberapa kali oleh Jenny, lalu mendengar omelan dari mulutnya lagi, seketika dipenuhi api kemarahan, langsung mengayunkan tamparan ke Jenny. Plak! Jenny memegangi wajahnya, dia terkejut. Dia sama sekali tidak percaya Andrew yang tunduk di hadapannya, beraninya memukulnya. Andrew mengomel, "Rumah ini cepat atau lambat akan dibuat hancur olehmu. Mulai hari ini kalau kamu berani memfitnah Rocky, menghancurkan pernikahannya, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau kamu merasa aku adalah orang tidak berguna, kamu boleh ceraikan kapanpun." Sekujur tubuh Jenny gemetar, seketika tergeletak di lantai. Tidak disangka ternyata Andrew mengajukan cerai, seketika langsung memukul lantai, menangis dengan kencang. "Kalian semua sudah gila," satu persatu membantu Rocky, "kalau kalian merasa dia baik, racuni aku dengan racun tikus supaya mati." Beberapa teman lama melihat Andrew main tangan, langsung ingin maju untuk membantu Jenny.
Di saat ini, Dewi jalan maju, bicara dengan dingin, "Maaf, mohon kalian tinggalkan rumahku. Lalu, mulai hari ini kalian jangan sering berhubungan dengan ibuku." Jangan kira dia tidak tahu, beberapa wanita tua ini selalu menang uangnya Jenny, sudah menang beberapa puluh juta, dan juga menabur perselisihan di dalamnya, mengajar Jenny untuk menghadapi Rocky. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.